Mohon perhatian, persiapan upacara wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan para Ketua Pengadilan Agama se-Sulawesi Tenggara memasuki ruangan upacara dan menempati tempat yang telah ditentukan. Upacara wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari segera dimulai. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dan hadirin yang hadir secara virtual dimohon berdiri. Pejabat yang akan diwisuda memasuki ruangan upacara diiringi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, disilakan memasuki ruangan dan bergabung dalam prosesi wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang Mulia, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dan hadirin yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi, dilaksanakan upacara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Mengawali upacara ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bersama kita semua memuji Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa. Kepada Tuhan yang Maha Esa, berasaskan Pancasila, kita berkarya, kita akan bangun, kami berjuang, keadilan bersama bagi Indonesia. Bersama kita semua memuji Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa. Kepada Tuhan yang Maha Esa, berasaskan Pancasila, kita berkarya, kita akan bangun,
Pembacaan doa kepada Bapak Dr. Andus Hasnawir Badru, Magister Hukum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maha besar Engkau ya Allah, yang rahmat kurniamu, maunah pertolonganmu, maghfirah ampunanmu. Maha besar Engkau ya Allah, yang pengetahuanmu meliputi gema dan irama, niat yang tersembunyi di balik lapisan hati manusia, bahkan setiap helai daun yang jatuh dari pohonnya, tidak sedetik pun terlepas dari tilikan dan penglihatanmu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, hanya kepadamu kami panjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan kurniamu. Karena atas izinmu jua, maka pada hari yang berbahagia ini, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri upacara Wisuda Purna Bakti, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Semoga acara ini bernilai ibadah di sisimu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan kasih sayangmu, kami mohon kepadamu, berikan kepada kami, khususnya kepada pejabat yang purna bakti, beserta keluarganya, kekuatan lahir dan batin, kecerdasan, kejernihan hati dan pikiran, serta semangat dalam menyongsong hari esok yang lebih baik. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikan perpisahan kami sesudahnya adalah perpisahan yang saling merindukan. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, hari ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang bertugas dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah memasuki masa purna bakti. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon rahmat dan ridha-Mu, kiranya segala aktivitas hidup dan kehidupan serta pengabdian beliau di lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak beliau diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil hingga purna bakti dalam jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Semoga pengabdiannya menjadi amal ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikan momentum pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang syarat dengan hikmah serta nilai-nilai silaturahim yang tinggi dan dapat menjadi perekat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kami sebagai keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kekeliruan dan kesalahan, bahkan dosa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai daerah. Karena Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Pengampun. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Pejabat Kepegawaian. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22/P tahun 2020 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim di lingkungan peradilan agama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim di lingkungan peradilan agama. Kesatu, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama Dr. Haji Muslimin Simar, Sarjana Hukum Magister Hukum, NIP 1953 0717 1980 03 1010, Pembina Utama 4E, sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada akhir bulan Juli 2020 karena mencapai batas usia pensiun 67 tahun. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2020. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Pembacaan sekilas riwayat jabatan pejabat yang diwisuda oleh pejabat kepegawaian. Sekilas riwayat jabatan Bapak Dr. Haji Muslimin Simar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau dilahirkan di kota Watampone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 bulan Juli tahun 1953. Mengawali pengabdian di lingkungan peradilan agama sebagai calon pegawai negeri sipil pada Pengadilan Agama Kolaka tahun 1980. Dan selanjutnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1981. Pada tahun 1982, beliau diangkat menjadi Hakim Pengadilan Agama Kolaka dan menjadi pejabat sementara Ketua Pengadilan Agama Kolaka pada tahun 1984. Kemudian pada tahun yang sama, sampai dengan tahun 1991, beliau secara definitif diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kolaka. Pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1997, beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Sinjai. Kemudian pada kurun waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 2002, beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Watampone. Beliau melanjutkan perjalanan karir sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Karir beliau berlanjut sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2014. Perjalanan karir beliau berlanjut ke Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado. Beliau mengemban jabatan tersebut pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Akhirnya, pengabdian Bapak Dr. Haji Muslimin Simar, Sarjana Hukum, Magister Hukum, berlanjut di Kota Lulo, Kendari. Beliau mengemban jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tahun 2016 sampai dengan purna bakti pada akhir bulan Juli tahun 2020. Persiapan pelepasan kalung jabatan sekaligus penyerahan plakat Mahkamah Agung Republik Indonesia dilanjutkan pengalungan kain adat Tolaki Sulawesi Tenggara. Kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, disilakan mengambil tempat.
Pelepasan kalung jabatan oleh wisudawan didahului pengantar oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, tanggal 23 Juli 2020, dengan ini saya menanggalkan kalung jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari atas nama Bapak Dr. H. Muslimin Simar, SH.MH, dan mengganti dengan kain adat Tolaki. Karena saya tidak bisa hadir secara fisik, maka saya delegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Bapak Dr. Andes H.H. Zaki, MH. Penyerahan kalung jabatan oleh wisudawan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Penyerahan plakat Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada wisudawan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Pengalungan kain adat Tolaki Sulawesi Tenggara kepada wisudawan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, disilakan kembali ke tempat. Sambutan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, Sarjana Hukum Magister Hukum, disilakan dengan hormat. Peserta upacara istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama beserta para eselon 2,
pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang saya hormati para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia yang hadir. Yang saya hormati Wakil Ketua serta para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara serta Ketua Pengadilan Agama sewilayah Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus Dharma Yukti Karini daerah dan cabang. Teristimewa pada Bapak Dr. H. Muslimin Simar, SHMH, dan keluarga besar beliau, beserta para hadirin yang saya hormati. Setinggi puji, sedalam syukur, marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita bersama. Sehingga pada pagi hari yang berbahagia, dalam kondisi yang sehat walafiat, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama, baik secara fisik maupun secara virtual, dalam rangka wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. H. Muslimin Simar, SHMH. Untuk yang ketiga kalinya, prosesi wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tingkat Banding ini kita laksanakan secara daring melalui perangkat media virtual. Transformasi digital dalam kegiatan semacam ini penting kita lakukan dalam rangka mematuhi dan menjalankan protokol pencegahan COVID-19, yang mana salah satu wujudnya adalah dengan melakukan pembatasan perjalanan dinas ke luar daerah demi menjaga keselamatan dan kesehatan kita bersama. Kendati demikian, saya berharap semoga kesakralan prosesi ini tidak berkurang sedikit pun dan kita semua dapat mengikutinya secara khidmat. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, rangkaian seremoni yang kita laksanakan pada hari ini merupakan acara yang sangat monumental dan bernilai historis bagi Bapak Dr. H. Muslimin Simar, SHMH, setelah lebih kurang 4 tahun mengemban tugas dan amanah sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara. Hari ini sampailah beliau pada fase akhir masa pengabdiannya dengan selamat. Wisuda Purnabakti pada hakikatnya adalah prosesi untuk memberikan penghargaan atas pengabdian seseorang Ketua Pengadilan Tingkat Banding dalam menjalankan tugasnya sebagai garda depan Mahkamah Agung. Karena peran seorang Ketua Pengadilan Tingkat Banding sangatlah strategis, terutama dalam pengawasan dan pembinaan hakim dan aparatur peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam wilayah tugasnya. Lebih dari itu, seremoni ini bukan sekedar momen untuk mengakhiri masa bakti sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding, namun lebih dari itu, sebagai puncak keparipurnaan dalam mengemban amanah sebagai hakim. Hakim tinggi dengan jabatan Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah karir tertinggi bagi seorang hakim pada tingkat yudek fakti. Dan puncak karir itulah yang telah diraih oleh Bapak Dr. H. Muslimin Simar, SHMH, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara. Tidak semua hakim tinggi memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Terlebih jumlah pengadilan tinggi agama di seluruh Indonesia hanya ada 29 pengadilan. Tentunya hanya pribadi terpilih yang pada akhirnya bisa menduduki jabatan tersebut, yaitu pribadi yang telah ditempa oleh waktu dan pengalaman, baik sebagai hakim
yang memiliki kemampuan teknis judisial dan integritas tinggi maupun sebagai manajer yang mempunyai kualitas kepemimpinan dalam menata dan menggerakkan roda organisasi yang dipimpinnya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Bapak Dr. H. Muslimin Simar, SHMH, telah mendedikasikan lebih dari separuh usianya untuk lembaga peradilan. Perjalanan karir beliau selama 40 tahun berdinas, baik sebagai pegawai, hakim maupun pimpinan di wilayah timur Indonesia, merupakan bukti pengabdian dan loyalitas yang tulus bagi bangsa dan negara. Dalam rentang waktu tersebut, tentu tidak sedikit ujian, tantangan yang dihadapi dengan segala keterbatasan akses, akomodasi maupun fasilitas. Beliau berhasil menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya hingga akhir masa jabatan. Tentunya semua itu tidak lepas dari pengabdian yang didasarkan pada keikhlasan. Bagi seorang hakim, keikhlasan dalam bekerja merupakan motor penggerak yang membuatnya terus bersemangat dalam bekerja. Sekaligus menjadi tameng yang membentenginya dari segala godaan. Seorang hakim tidak pernah berharap pada pujian manusia dan juga tidak gentar menghadapi cacian. Selagi hakim menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, selebihnya ia serahkan sepenuhnya kepada penilaian yang maha kuasa. Inilah prinsip yang sesungguhnya dipesankan kepada kita semua dalam bekerja, sebagaimana juga perintah yang bisa kita temukan dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selain ikhlas, profesional, juga karakter, wajib bagi seorang hakim yang selalu tercermin dalam sikap, perilaku, maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki. Setiap putusan yang dijatuhkan seorang hakim harus lahir dari basis pengetahuan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut untuk selalu belajar dan belajar agar memiliki wawasan yang luas serta benar-benar begawan di bidang hukum. Spirit profesionalitas inilah yang senantiasa diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua dalam sabdanya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai hambanya ketika hamba tersebut melakoni suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan penuh profesionalitas. Kinerja yang ikhlas dengan ditopang oleh sikap profesional. Sikap inilah yang akan mengantar setiap hakim menuju gerbang keberhasilan dan kebaikan di akhir masa pengabdiannya. Dan sikap seperti inilah yang telah ditunjukkan oleh Bapak Dr. H. Muslimin Simar, SHMH, di usianya yang tak lagi muda. Beliau terus memperlihatkan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan di bidang hukum ke jenjang yang lebih tinggi. Dan saya yakin bahwa putusan-putusan yang telah beliau jatuhkan selama memegang palu hakim adalah putusan yang lahir dari olah pikir, berlandaskan pada ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita percaya bahwa setiap ijtihad berlandaskan keilmuan yang disumbangkan hakim setiap kali memutus perkara merupakan amal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang hakim berijtihad sesuai keilmuannya dan ijtihadnya melahirkan putusan yang benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila hakim tersebut
telah berijtihad sesuai keilmuannya dan ternyata ijtihadnya itu melahirkan putusan yang keliru, maka ia tetap mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya berharap semoga keberhasilan yang telah ditunjukkan oleh Bapak Dr. H. Muslimin Simar, SH.MH, baik dari aspek kinerja, integritas, profesionalisme, maupun kepemimpinan beliau, kiranya dapat menjadi teladan bagi para hakim yang lain, terutama hakim pengadilan agama yang saat ini tengah diamanahi tugas memimpin satuan kerja pengadilan. Selain itu, saya juga berharap semoga spirit yang beliau tinggalkan dapat menjadi teladan bagi pimpinan baru Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara yang akan datang. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, 38 tahun merupakan waktu yang cukup panjang dalam meniti karir sebagai hakim. Bila waktu-waktu selama hampir 4 dekade tersebut telah dipergunakan oleh Bapak Dr. H. Muslimin Simar, SH.MH, untuk kedinasan, maka mulai hari ini tibalah saatnya keluarga besar menikmati kebersamaan bersama beliau. Untuk itu, atas nama pribadi maupun lembaga Mahkamah Agung, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian yang cukup panjang dan memberikan andil atas kemajuan yang dicapai, khususnya pada setiap tempat penugasan. Dengan disertai rasa syukur dan bangga, saya melepas Dr. H. Muslimin Simar, SH.MH, selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara memasuki masa purnabakti. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih pada ibu dan putra-putri beliau yang telah dengan setia mendampingi Bapak Dr. H. Muslimin Simar, SH.MH selama bertugas di jajaran peradilan. Masa purnabakti akan mengakhiri rutinitas kedinasan, tapi bukan berarti kehilangan kesempatan untuk terus mengabdi dan berkarya. Rutinitas sebagai hakim untuk memeriksa dan memutus perkara memang telah berakhir. Namun tugas kepada keluarga, masyarakat, dan negara tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, sebagai anggota KOP Hakim dan Warga Peradilan, saya harap agar tetap terjalin komunikasi dan tali silaturahim dengan insan jajaran peradilan dan Mahkamah Agung. Demikian pula Ibu Dr. H. Muslimin Simar, SH.MH juga dapat tetap menjalin komunikasi dan tali silaturahim dengan para ibu-ibu Dharma Yukti hari ini. Akhirnya saya ucapkan sekali lagi, selamat memasuki purnabakti pada Bapak Dr. H. Muslimin Simar, SH.MH, dan selamat menjadi anggota Perpahi Satuan Purnabakti Hakim Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan taufik serta hidayahnya pada Bapak dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan penyerahan buket bunga kepada istri pejabat yang diwisuda oleh istri Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh istri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Kepada istri pejabat yang diwisuda disilakan mengambil tempat. Kepada istri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari disilakan mengambil tempat. Penyerahan buket bunga kepada istri pejabat yang diwisuda oleh istri Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh istri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari.
Kepada istri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, disilakan kembali ke tempat. Kirap Wisuda Purna Bakti, wisudawan beserta istri dipersilakan meninggalkan ruangan upacara, diiringi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan istri dan para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari, serta para Ketua Pengadilan Agama se-Sulawesi Tenggara. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati para Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia, disilakan meninggalkan prosesi upacara secara virtual. Demikian upacara wisuda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raju